ngerekam juga, Bapak ngerekam ya? Eh, bisa dimulai Bu ya? Bentar. Yang tanya duluan siapa, Bapak apa saya? Saya jadi, Ibu jadi. Bapak jadi, saya jadi ya? Ya. Kayak rute kemarin aja nggak apa-apa? Ya, saya dulu ya. Aku buka dulu catatannya ya Pak ya? Ya. Aku baca di HP aja Bu. Iya, aku juga. Nggak kelihatan juga Bu. Kameranya kan di atas, nah ini. Di sini nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Aku juga di HP. Ini nah. Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Selamat siang Bu. Siang Pak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Gimana nih kelas yang ada Ibu ajar di kelas Ibu? Aduh. Hilang Ibu. Malah lebih enak kemarin kayaknya Bu. Iya, lebih rileks malah. Kayaknya ini hari malah. ini lebih tegang loh Pak ya. Iya, Kemarin tuh iya, betul. Ya, diulang aja Bu ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabar nih? Bapak? Bapak juga sehat? Iya, sehat sekali Bu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana nih kelas Ibu saat ini? Kelas saya, alhamdulillah kelas saya sih sehat-sehat saja, sebenarnya baik-baik saja ya Pak ya. Cuma ya ada beberapa siswa yang agak berbeda dari siswa yang lain. Jadi kelas yang saya ajar itu ada yang 30, ada yang 29, ada yang 28. Presentasinya itu di setiap kelas itu ya adalah ada 3 ataupun ada 5 siswa yang lumayan gitu. Lumayan buat ulah gitu. Iya, tentang perilaku anak ya Bu. Yang Iya, lumayan aktif semua Pak, dari perilaku sampai ke minat belajar, motivasinya gitu semua. Karena itu kan muaranya di sana semua gitu. Oh, ada apa ini Bu? Katanya mau bicara, kayaknya hal yang penting sekali nih. Yang saya bicarakan itu sebenarnya lebih ke tentang siswa sih Pak. Oh. Perilaku siswa, motivasinya gitu. Itu. Ya. Iya Bu. Jadi lari ke motivasi biar anak itu mungkin agar lebih baik lagi kayak itu ya. Pastinya seperti Ya. itu. Harapan Ibu setelah kita berbincang ini, apa yang Ibu harapkan? Harapan saya sih siswa itu bisa lebih baik Pak ya. Siswanya bisa lebih baik gitu. Kemudian motivasi belajarnya lebih baik, perilakunya bisa lebih baik gitu. Harapan saya setiap hari ada perubahan perilaku yang positif gitu. Iya. Oh iya. Jadi harapan semua, saya juga seperti itu Bu ya. Mengharapkan anak itu memiliki perilaku yang baik. Nah, sekarang menurut Ibu, apa sih definisi perilaku baik menurut Ibu lah? Definisi perilaku anak yang baik itu sebenarnya ya simple sekali Pak ya. Jadi dia hidup sesuai dengan norma. Jadi dimanapun dia berada, dia hidup sesuai dengan norma. Misalnya kalau dia ada di lingkungan masyarakat, dia hidup sesuai dengan norma masyarakat. Tapi kalau misalnya dia hidup di lingkungan sekolah gitu, berarti dia harus sesuai norma sekolah gitu. Hidup di lingkungan orang tua berarti harus sesuai dengan norma yang ada di keluarganya. Itu biasanya kita lebih kenal itu kalau di mata pelajaran IPS itu peranata sosial gitu namanya, peranata keluarga gitu Pak ya, peranata sekolah gitu. Jadi ya kalau anak sudah normanya baik, insya Allah dia mau dimanapun tempat pasti akan lebih baik juga, akan dihargai oleh orang lain. Itu maksud Ibu ya? Iya pasti. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, istilahnya gitu ya Pak ya. Iya benar sekali Bu. Nah sekarang Bu, menurut Ibu
kelas ibu sekarang dari angka 1 sampai 10 ibu ngasih angka berapa lah? Saya memberikan penilaian untuk yang siswa yang kita bicarakan tadi ya Pak ya. Iya Pak. Iya Bu. Dari 1 sampai 10 itu kisaran 6 lah Pak ya. Jadi kalau saya ngasih di bawah 5 kan ya kayaknya terlalu berlebihan ya gitu. Iya Bu. Masih tetap ada unsur positif yang dimiliki anak-anak gitu ya. Tinggal tugas kita membimbingnya bagaimana gitu. Ya. Kenapa ibu ngasih angka 6? Alasan ibu memberi angka 6 pada anak itu apa? Karena menurut saya ya setiap anak itu kan memiliki kelebihan ya Pak ya gitu. Iya Bu. Nah, kenapa saya memberi angka 6? Karena itu perilaku dan motivasinya dalam kegiatan pembelajaran itu kurang pas gitu, tidak sinkron. Kemudian karena perilakunya itu juga siswa itu juga istilahnya gimana ya Pak ya, kalau misalnya dalam kelas itu ada 30 siswa, ada tiga orang gitu yang banyak ulah gitu, sedikit banyak kan istilahnya mengganggu yang lain gitu ya gitu. Jadi jangan sampai kita mengorbankan siswa yang lain tapi akhirnya siswa yang lain terkorbankan. Maksudnya gini ya, jangan sampai kita mengorbankan banyak siswa hanya untuk sedikit siswa gitu. Iya. Jadi menurut ibu tuh kita intinya merugikan orang lain ya Bu ya, karena kita ingin memperbaiki yang satu ini tapi yang lain juga terabaikan. Iya ya, betul. Itu, Bu, ya. Jadi anak itu diberi angka 6 karena dia butuh dibina Pak. Iya. Tugas kita memberikan pembinaan, pengarahan gitu ya, kemudian bimbingan, pengawasan gitu. Jadi itulah namanya itu, guru itu sebagai pendidik bukan pengajar saja gitu. Iya. Dan untuk bisa mencapai di posisi sebagai pengajar secara tidak langsung berarti harus ada kita sebagai guru gitu ya, memposisikan diri bermain peran. Ada sisi lain sebagai teman, sahabat gitu, sebagai gurunya gitu ya, sebagai orang tua gitu, sehingga siswa itu merasa terjaga dan dijaga gitu, diperhatikan gitu. Walaupun dia buat ulah, kita tetap memaafkan, tapi tetap kita membimbing dan mengarahkan, plus kita mengawasi adakah perubahan-perubahan positif gitu Pak. Benar sekali ya Bu ya, lebih ke menuntun Bu ya. Iya. Ya, lebih ke menuntun anak itu agar lebih pasti, baik lagi ya seperti yang kita pelajari sebelumnya kan gitu, bahwa benar, Bu. Anak itu ada kodrat alamnya gitu, sebagaimana pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara kan gitu ya. Iya. Ya, dari tadi yang Ibu jelaskan, untuk kedepannya apa sih langkah yang Ibu lakukan terhadap anak-anak yang menurut Ibu tadi, yang Ibu kasih angka 6 tadi? Apa yang strategi apa yang Ibu lakukan? Strategi yang ingin saya lakukan yang pastinya Pak, pembinaan ya. Saya misalnya siswa itu ada di kelas saya kan guru mapel nih gitu ya. Jadi saya punya kekuasaan penuh pada jam pelajaran saya gitu. Namun ketika misalnya pembinaan di saya itu nggak mempan, saya akan menghubungi wali kelasnya. Nanti wali kelas bisa koordinasi dengan BK. Kemudian setelah itu kalau memang agak sulit tertangani, bisa konsultasi juga dengan kepala wakil ya kesiswaan gitu. Jadi bisa bersinergi gitu. Jadi istilahnya gimana ya, bukan menghakimi ya, tetapi tingkah laku siswa itu kan kadang-kadang banyak faktornya ya Pak ya gitu ya. Apakah karena lingkungan, apakah karena pergaulan, apakah karena unsur keluarga, apakah broken gitu, ataukah dari kecil dia memang tidak pernah mendapat kasih sayang juga. Jadi kita juga sebagai seorang pendidik, sebagai guru gitu ya, juga harus melihat dari kacamata yang bijaksana gitu, tidak hanya menghakimi, tetapi bagaimana kita bisa menyelami siswa ini gitu, apa yang terjadi dengan anak ini. Jadi yang paling penting ya pendidikan itu, bagaimana kita membawa yang bukan mutiara bisa menjadi mutiara sebenarnya gitu. Itu kalau misalnya ibaratnya
apa ya Pak ya, istilahnya itu kalau kita mengajari orang pintar itu Pak biasa gitu, biasa gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengajar anak yang sama sekali yang di bawah rata-rata, dia bisa menjadi anak yang di atas rata-rata gitu. Jadi kalau kita membimbing anak yang broken, bermasalah, yang memang suka bikin masalah, tetapi kita bisa membimbingnya, istilahnya tobat ya Pak ya, itu sebenarnya makna hakikat sesungguhnya fungsi kita sebagai pendidik gitu. Kalau ngajarin anak-anak orang yang udah jelas menengah ke atas, backgroundnya ya jelas gitu, itu konsep mendidiknya juga beda gitu, nggak sama. Tapi kalau anak yang broken dan dengan segudang permasalahan itu juga konsepnya juga berbeda Pak, tidak bisa disamakan gitu. Itu jadi paling ya identifikasi dulu masalahnya apa, bagaimana keadaannya, keluarganya, lingkungannya. Setelah identifikasi baru konsultasi yang pastinya apa yang bisa dilakukan gitu ya, tindakan apa gitu. Makanya perlu kerjasama dengan guru BK, berkolaborasi gitu ya dengan semuanya yang pasti ya, sehingga ini, dan bisa juga kita berkonsultasi dengan kepala sekolah gitu, karena mungkin ya beliau juga sudah berpengalaman gitu, banyak pengalamannya, kita juga bisa sharing istilahnya gitu. Itu mungkin Pak ya. Wah, bagus sekali Bu. Saya mendengarnya aja sampai wah, mungkin akan ada strategi yang bagus itu, seperti itu harus segera dilaksanakan. Ya, mungkin dari wali kelas tadi ya Ibu sampaikan, dari wali kelas terus naik lagi mungkin ke rekan sejawat, koordinasi sama guru BK, Waka, serta itu mungkin landasan terakhirnya nanti kepala sekolah sebagai untuk sebelumnya, tapi dilakukan identifikasi apa sebagainya atau perlu ya. Jadi biar kita, iya betul Pak. Jadi biar kita lebih bijak menilai sesuatu gitu. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Makanya di sana kita perlu kolaborasi, banyak informasi gitu Pak ya. Jadi jangan sampai kita memberikan penilaian dan keputusan yang salah gitu. Gitu. Karena akan mempengaruhi loh Pak, sangat mempengaruhi masa depan anak gitu. Iya. Iya, kayak gitulah. Anak itu butuh orang yang tahu akan keadaan dia, bukan cuman menjas ya. Oh kamu bodoh, enggak. Tapi yang orang yang tahu, yang mengerti, oh aku nih maunya seperti ini Pak, aku nih mau seperti ini Bu, kayak gitu. Betul. Iya, luar biasa Bu ya. Iya. Rencananya kapan Bu mau melakukan hal yang hebat tadi Bu yang Ibu sampaikan? Diupayakan dalam waktu dekat yang pasti Pak ya. Itu dalam waktu dekat, kemudian tentu ada identifikasi dulu gitu Pak ya, sesegera mungkin gitu. Ya, luar biasa Bu ya. Okay. Ini sekarang apa komitmen Ibu untuk melakukan upaya itu agar lebih baik lagi? Ya komitmennya ada kesepakatan Pak yang pasti ya. Jadi komitmen itu istilahnya kan kesepakatan Pak ya. Jadi ada hitam di atas putih. Kita bisa minta siswa itu membuat perjanjian gitu, di atas materai gitu. Gitu. Iya, jadi ada komitmen bersama, komitmen anak itu memiliki komitmen, kesadaran diri gitu. Atau bisa juga dalam konteks gini loh Pak. Untuk hadirnya komitmen itu perlu ada seperti modul yang pernah kita pelajari sebelumnya itu kan kembali ke titik nol gitu ya, seperti refleksi, seperti ESQ gitu, emosional, spiritual, itu juga bisa kita terapkan konsep itu gitu ketika kita menemukan peserta didik yang seperti ini gitu. Nah itu jadi banyak cara sih sebenarnya pendekatan secara personal gitu yang bisa kita terapkan gitu, itu yang pastinya Pak ya. Biasa ya. Oke. Berarti komitmennya itu tadi mungkin antara ibu sama orang tua murid, antara sekolah dan anak pribadinya ya. Iya betul. Apa enggak kayak gitu. Ya. Oke. Setelah kita berbincang seperti ini Bu, perasaan ibu seperti apa sih? Perasaan saya ya karena kita ibaratnya kita ini sharing ya Pak ya, sharing membangun, ngobrol yang membangun gitu ya. Yang utama sekali ya fungsinya untuk kemaslahatan ya peserta didik kita ya, sangat melegakan sekali yang pasti, sangat melegakan dan sangat menyenangkan sekali Pak.
Ya luar biasa Bu Iya. ya. Saya nggak sabar lagi Bu mendengarkan rencana Ibu itu sampai berhasil. Semangat selalu Bu ya. Oke. Semoga selalu dilancarkan segalanya. Oke. Amin. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Nanti insya Allah akan segera saya berikan kabar gembira gitu ya. Kita akan selalu komunikasi dan saya akan menyampaikan keberhasilan yang memang kita tunggu-tunggu gitu. Gitu. Oke. Sukses terus Bu ya. Oke, semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum Pak ya. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam. Oke. Siang Bu. Siang. Ya dah. Sudah ya. Mau minum dulu atau? Mau minum dulu, oke ya. Enakan kamu.